Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan, melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu. Pada kali ini kita akan membahas mengenai mengurutkan pecahan, yaitu kompetensi dasar menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk urutan operasi. Baiklah, kita langsung masuk saja ke pembahasan kita kali ini. Yang pertama, kita akan belajar mengurutkan dan menyederhanakan pecahan. Pada bagian awal, kita akan belajar mengenai menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan yaitu memecahkan pecahan senilai dalam bentuk paling sederhana. Cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB-nya. Tentu kalian di kelas sebelumnya sudah belajar mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar. Untuk mencari FPB dengan angka yang kecil, kita bisa melakukan dengan cara dengan cara yang ada di kelas sebelumnya. Namun untuk mencari FPB dengan angka yang besar, kita nanti bisa mencari dengan menggunakan pohon faktor. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai menyederhanakan pecahan. Sebuah contoh. 10/15. Apabila disederhanakan, maka berapakah hasilnya? Perhatikan, 10/15 mempunyai FPB 5. Artinya, bilangan 10 ini bisa dibagi 5 dan bilangan 15 juga bisa dibagi 5 karena FPB merupakan kebalikan dari KPK. Karena FPB-nya 5, maka masing-masing dibagi dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi, pecahan terkecil dari 10/15 adalah 2/3. Contoh yang kedua, 16/8. Berapakah bentuk yang paling sederhana? Sama seperti di atas, kita harus mencari FPB-nya. Tetapi sebelum itu, kita harus mengubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah, perhatikan di contoh langsung saja, 8 dikali 1 ditambah 6. Hasilnya adalah pembilangnya. Perhatikan. Penyebut dikalikan dengan angka di depannya, kemudian ditambahkan dengan pembilang yang ada di atasnya, sama dengan pembilang yang ada di sini. Sekali lagi saya ulangi, 8 dikali 1 ditambah 6 sama dengan 14. Kemudian penyebutnya masih sama. Ini adalah cara yang pertama. Nah, sekarang setelah menjadi 14/8, maka kita mencari FPB-nya, yaitu berapa? 2.
Karena 14 bisa dibagi 2 dan 8 juga bisa dibagi 2. Maka hasilnya menjadi 14 bagi 2, 7. 8 dibagi 2 adalah 4. Karena pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka kita bisa menyederhanakan lagi, yaitu 7 dibagi 4. Hasilnya adalah 1, sisanya 3. Perhatikan lagi, saya ulangi. 7 dibagi 4, hasilnya adalah 1, sisanya 3. Ya. Sekali lagi saya ulangi untuk diingat. 7 dibagi 4, hasilnya adalah 1, sisanya adalah 3. 4 penyebutnya tetap. Baiklah, kita lanjut. Sebelum mengurutkan kelompok pecahan, terlebih dahulu bandingkan pecahan tersebut satu persatu supaya lebih mudah. Yang pertama adalah membandingkan pecahan. Cara yang pertama membandingkan pecahan adalah dengan menggunakan gambar, yaitu dengan memperhatikan luas arsirannya. Perhatikan, ada sebuah bangunan yaitu mempunyai bagian 1/8. Yang satunya adalah 4/8. Ya. Perhatikan, 1/8. Kotaknya adalah 1 berbanding dengan 8. Dan yang satunya adalah 4/8. Maaf, ini salah tulisannya ya. Yang benar adalah 4/8. Sama seperti contoh. Nah, daerah yang diwarnai apabila kita jajarkan, maka akan terlihat dengan jelas bahwasanya 4/8 itu dibandingkan dengan 1/8, maka 4/8 lebih besar daripada 1/8. Atau dengan kata lain, 1/8 lebih kecil daripada 4/8. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami? Setelah dengan menggunakan gambar dapat kita ketahui bahwasanya 1/8 lebih kecil daripada 4/8. Oke. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan garis bilangan pecahan, di mana letak pecahan semakin ke kanan nilainya semakin besar, sama seperti bilangan bulat kemarin. Membandingkan 1/5 dan 1/4. Perhatikan, apabila ini ada titik 0 dan di sini titik 1, maka di tengahnya ada 1/4, 2/4, dan 3/4. Begitu juga dengan yang 1/5, maka bagiannya ada 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. 5/5 disederhanakan menjadi 1. Setelah kita menjajarkan angka 0 dan angka 1, ternyata dapat kita perhatikan bahwasanya jarak dari 0 ke 1/5 dengan jarak dari 0 ke 1/4. Ternyata 1/5 lebih kecil daripada 1/4. Yang ketiga adalah membandingkan secara langsung, yaitu dengan menyamakan penyebut kedua pecahan dan membandingkan pembilangnya. Perhatikan, ada dua contoh. Yang pertama ada 3/8. Kedua penyebut sama, yaitu 8. Maka kita dapat langsung menemukan bahwasanya 3 lebih kecil daripada 6. Maka 3/8 lebih kecil daripada 6/8. Lalu bagaimana apabila penyebutnya tidak sama? Contohnya yang B, 4/6 dan 5/8. Maka kita menggunakan bantuan KPK, kelikepatan persekutuan terkecil, dari 6 dan 8, yaitu 2, 4. Tentu adik-adik masih ingat bagaimana cara mencari KPK? Ya, di kelas sebelumnya kita sudah belajar mengenai mencari KPK dengan cara yang sederhana, yaitu menjumlahkan terus-menerus. Jadi 6
ditambah 6, 12, ditambah 6, 18, kemudian ditambah 6 lagi sama dengan 24. Begitu juga dengan yang 8. Nah, maka 4/6 apabila penyebutnya 6 menjadi 24, tadi perhatikan di contoh di depan bahwasanya 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24. Ya, berarti bagaimana caranya? Cara termudahnya adalah 24 dibagi 6 dikali 4. Hasilnya merupakan pembilangnya. Perhatikan, 24 dibagi 6 adalah 4, 4 kali 4, 16. Saya ulangi lagi. 24 dibagi 6 adalah 4, dikali 4 sama dengan 16. Ya. Untuk yang 5/8 juga sama. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Ya. Saya ulangi. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi yang pertama dibagi, kemudian dikali. Hasilnya adalah pembilang selanjutnya. Untuk mengurutkan dan membandingkan pecahan, yang pertama apabila penyebutnya sama langsung bisa diurutkan. Contohnya 3/9, 9/9, 5/9, dan 7/9. Apabila diminta dari yang terbesar, maka kita bisa langsung membandingkan bagian pembilangnya. Yang paling besar dulu berarti 9, kemudian 7, kemudian 5, dan kemudian 3. Ya. Apabila dari yang terkecil, maka kita tinggal membaliknya saja. Mudah saya rasa kalau untuk yang mempunyai penyebut yang sama. Bagaimana apabila penyebutnya berbeda? Tentu apabila penyebutnya berbeda, yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Ya, untuk menyamakan penyebut tadi disebutkan bahwa kita bisa menggunakan KPK. Ya. KPK-nya 3, 5, 10, dan 15 adalah 30. Perhatikan. Ada 10, 15, 5, dan 3. Hasilnya adalah 30. Untuk menemukan, adik-adik bisa menggunakan cara yang diajarkan di kelas sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan terus-menerus. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15, 5 tambah 5, dan seterusnya. 3 tambah 3, dan seterusnya, sampai di deret barisan itu nanti menemukan angka yang sama, dan nanti angka yang sama adalah 30. Yang pertama 7/10 kita samakan. Perhatikan tadi untuk menyamakan caranya bagaimana adik-adik? Ya, yaitu dibagi dulu kemudian dikali. 30 dibagi 10 sama dengan 3. 3 dikali 7, 21. Jadi 7/10 sama dengan 21/30. Sama. Ini juga sama. 30 dibagi 15, 2. 2 dikali 9, 18. Maka 9/15 sama dengan 18/30. Yang selanjutnya adalah 30 dibagi 5. Ya, 6 kali 4, 24. 30 dibagi 3, 10. 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, sekarang ketika kita sudah mendapatkan pecahan dengan penyebut yang sama, maka kita bisa mengurutkannya. Perhatikan hasilnya adalah, kalau kita urutkan, yang pertama adalah 24. Ya, yang paling besar. Di bawahnya 24 ada 21. Ini. Kemudian ada 20. Sini. Kemudian baru ada 18. Setelah itu, setelah kita mendapatkan penyebut yang sama, kita kembalikan ke angka aslinya. Perhatikan,
24 per 30 punyanya mana? Ternyata 24 per 30 punyanya 4 per 5. Makanya 4 per 5 kita dahulukan. Kemudian disusul dengan 21. 21 per 30 punyanya 7 per 10. Ya. Kemudian baru 20 per 30 punyanya 2 per 3. Dan yang terakhir adalah 18 per 30 punyanya 9 per 15. Tentu mudah apabila adik-adik sering berlatih. Ya, karena dengan berlatih semua kesulitan akan menjadi mudah. Sekarang kita masuk kepada mengurutkan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Bagaimana caranya? Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyebut 10, angkanya 1 di belakang koma. Penyebut 100 berarti 2 angka di belakang koma. Penyebut 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Atau kita bisa menggunakan patokan jumlah nolnya. Kalau nolnya 3 berarti 3 angka. Nolnya 2 berarti 2 angka. Nolnya 1 berarti 1 angka. Sebuah contoh, perhatikan 3 per 9. Bagaimana cara merubah 3 per 9 menjadi pecahan desimal? Maka kita harus merubah penyebutnya menjadi 100. Ya. 3 per 9. Maaf, ini sepertinya saya salah ketik. Harusnya ini adalah 3 per 4. Ya, 3 per 4. 3 per 4 sama dengan berapa? Yaitu caranya adalah 3 per 4 masing-masing dikalikan 25. Jadi ingat, ini bukan 3 per 9 tetapi 3 per 4. 3 per 4 masing-masing dikalikan 25. Mengapa? Karena 4 untuk menjadi 100 harus dikalikan 25. Atau juga kebalikannya, 100 dibagi 4 adalah 25. Maka yang pembilangnya juga harus dikali 25. Yaitu 75 per 100. 75 per 100 ditulis 0,75. Perhatikan tadi rumusnya. Kalau 100, 2 angka di belakang koma. Perhatikan di sini ada 2 angka di belakang koma. Contoh yang kedua. 1/2 per 5. Maka 1/2 per 5 kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. Caranya tadi bagaimana? 5 kali 1 tambah 2 sama dengan 7. Saya ulangi lagi biar tambah ingat. 5 kali 1 tambah 2 sama dengan 7. Maka 1/2 per 5 sama dengan 7 per 5. 5 bisa dijadikan 10? Bisa. Dikalikan berapa? Dikalikan 2. Jadi kalau bisa dijadikan 10, tidak usah dijadikan 100 atau bahkan 1000. Kita cari yang paling dekat. 5 bisa menjadi 10 apabila dikalikan 2. Nah, ini salah lagi ketik ini. Harusnya 5 kali 2. Ya, 5 kali 2 sama dengan 10. Maaf, ini banyak yang salah ketik ini ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Ya. Sementara yang atas adalah 7 kali 2 sama dengan 14. Maka hasilnya adalah 14 per 10. Ya, 14 per 10. Sama dengan 1,4. Bagaimana tadi cara menjadikannya? Yaitu 14 dibagi 10 hasilnya 1. Kemudian lebihnya adalah 4 per 10. 4 per 10, 1 angka di belakang koma. Berarti koma 4.
Perhatikan, 14 dibagi 10 hasilnya 1, satunya ditaruh depan. Sisanya adalah 4 per 10. 4 per 10 ditulis koma 4 karena nilai 4 adalah 4 per 10. Jadi tadi perlu diingat bahwa ini 3 per 4 dan ini adalah 7 per 5. Terjadi kesalahan ketik. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah tadi menjadi penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bagaimana apabila dibalik? Sekarang dari desimal menjadi pecahan biasa. Tentu akan lebih mudah. Contoh pertama adalah 0,8. Nilai 8 adalah per 10. Maka 8 per 10. Ingat, satu angka di belakang koma, nilainya adalah 10. Kalau di sini 1, di sini berarti 10. 8 per 10, maka kita bisa mencari FPB-nya. Sama-sama mempunyai FPB 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Tadi sudah tahu bagaimana cara menyederhanakan. Contoh yang kedua, 0,25. Ingat, 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. 2 angka, nolnya 2. 1 angka, nolnya 1. 2 angka, nolnya 2. 25 per 100. Kemudian kita sederhanakan lagi, 25 per 100. Yaitu FPB-nya adalah 25. Masing-masing dibagi dengan angka 25 menjadi 1 per 4. Selanjutnya adalah mengurutkan pecahan desimal. Seperti biasa, kita harus dapat membandingkan 1 per 1, dimulai dari tempat persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya. Sebuah contoh, 0,4, 0,3, 0,65, 1,132, dan 0,7. Pecahan desimal yang memiliki angka terbesar pada tempat satuan adalah 1,132. Bagaimana dengan yang lanjutnya? Bagaimana caranya? Perhatikan. Yang paling pertama kita bandingkan adalah yang ada di sebelum koma. Sebelum komanya adalah 0 atau yang memiliki nilai tempat satuan. Yang pertama satuannya 0, yang kedua satuannya 0, yang ketiga satuannya 0, yang keempat satuannya 1, dan yang kelima satuannya 0. Ternyata kita bandingkan yang paling besar adalah 1. Maka 1 yang paling dahulu. Kemudian setelah itu persepuluhan kita bandingkan. Yang pertama adalah 0, 3, 6, 3, dan 7. Maka dari 0, 3, 6, 1, dan 7, maaf, ini tidak usah kita bandingkan lagi karena ini sudah kita ambil. Yang 1,132 tidak usah kita bandingkan lagi. Kita hanya membandingkan yang belum. Jadi 0, 3, 6, dan 7. Maka yang paling tinggi adalah yang 7. Yang 7 sudah selesai. Sekarang kita tinggal membandingkan yang 3 lagi. Dari mana? Dari perseratusannya, yaitu 4, 0,3 tidak ada. Kemudian 0,65. Perhatikan dari 0, 3, dan 6. Ternyata dari persepuluhannya lebih tinggi yang 0,65. Maka 0,65 kita ambil. Kemudian baru persepuluhannya lagi kita bandingkan, ternyata masih ada yang lebih tinggi antara 0,0 dengan 0,3. Maka kita ambil 0,3. Selanjutnya baru 0,4. Jadi caranya adalah kita bandingkan dulu bagian
satuannya mana yang lebih tinggi. Setelah itu baru kita membandingkan ke puluhannya. Puluhannya mana yang lebih tinggi, kita urutkan. Kalau puluhannya sama, maka kita akan membandingkan lagi ke ratusannya atau perseratusannya. Jadi kalau persepuluhannya sudah diurutkan, ternyata masih sama, ada yang sama, maka kita bandingkan lagi ke perseratusannya. Nah, sekarang bagaimana apabila pecahan itu merupakan pecahan campuran? Maka kita bisa merubahnya ke dalam bentuk tertentu yang adik-adik anggap paling mudah. Kita bisa mengubahnya menjadi desimal, kita bisa mengubahnya menjadi persen, atau bahkan kita bisa merubahnya menjadi pecahan biasa. Tetapi dalam contoh kali ini saya akan memberikan contoh untuk desimal dan persen karena ini lebih mudah. 0,4 bentuknya tetap karena desimal, sudah desimal. 1/2 apabila dijadikan pecahan desimal adalah 1,5. Bagaimana cara menjadikan pecahan desimal? Tadi sudah ada. 25% sama dengan 25 per 100. Per 100 berarti di belakang angka ada 2. 1/4 menjadi 0,8 dan 175 tetap karena sudah desimal. Nah, setelah ini baru kita bisa membandingkan mana yang terbesar, mana yang terkecil. Apabila diminta yang terbesar, maka kita tinggal lihat saja. Pertama bagian satuannya. Ternyata ini ada 1 dan ada 1. Sama kuatnya. Sama-sama 1. Karena sama kuatnya kita bandingkan lagi dengan persepuluhannya. Yang satunya 5 dan yang satunya 7. Ternyata 1,75 lebih tinggi. Kemudian disusul dengan 1,5. Ya. Kemudian tinggal 3, 0,4, 0,25 dan 0,8. Kita bandingkan persepuluhannya. Persepuluhannya ternyata yang besar adalah 0,8. 8 lebih besar, kemudian 4 baru 2. Nah, jadi urutannya adalah 1,75, 1,5, 0,8, 0,4 dan 0,25. Ya. Kemudian kita bisa juga menjadikan persen. Contohnya 0,4 menjadi 40%, 1,5 menjadi 150, 25 tetap, 1/48 bukan maaf sekali lagi bukan 1/4 ini salah ketik. 3 ini harusnya 25%. 1/4-nya 25% sama ini. Kemudian 1,75 sama dengan 175%. Jadi persentasenya 1/4 itu 25% sama. Ini sama ya. Nah, dari sini kita langsung bisa membandingkannya, yaitu 175, kemudian 150, 40 dan 25. Kalau 80% pecahannya adalah 8/10. 8/10 atau yang paling kecil adalah 4/5. Ya, kalau 80% ini harusnya soalnya 4/5. Tapi kalau soalnya 1/4 maka hasilnya adalah 25%. Tapi tidak masalah, ini hanya contoh saja. Yang penting adik-adik paham, ya, paham. Baiklah, di akhir pertemuan kita kali ini kembali kita akan membacakan sebuah pantun yang merupakan warisan daripada nenek moyang kita dan harus kita lestarikan. Raja Kutai sangat terkenal, Mula Warman itu namanya. Terus belajar dengan maksimal, sambil berdoa itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.